Perkembangan zaman logam. Disebut zaman logam karena masyarakat pendukungnya sudah mampu mengolah, melebur, dan membuat alat-alat dari logam. Pada zaman logam ini mencerminkan adanya kemajuan ilmu teknologi. Untuk mendapatkan logam, harus dilebur biji-biji logam untuk dijadikan lempengan atau batangan logam. Dari lempengan tersebut baru bisa dibuat perkakas atau barang jadi. Di Eropa, zaman logam mengalami 3 fase, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Menurut para ahli arkeologi dan ahli sejarah di Indonesia tidak mengenal zaman tembaga. A. Hasil-hasil kebudayaan zaman perunggu. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. Contoh kebudayaan perunggu antara lain berupa kapak corong, nekara, dan bejana perunggu. Zaman perunggu adalah zaman di mana manusia banyak menggunakan peralatan yang terbuat dari perunggu. Perunggu merupakan hasil campuran antara timah putih dan tembaga. Zaman perunggu menghasilkan 2 jenis benda, yaitu benda untuk kebutuhan sehari-hari dan benda untuk keperluan upacara keagamaan. 1. Nekara perunggu. Nekara merupakan genderang besar yang terbuat dari perunggu berpinggang di bagian tengahnya dan tertutup di bagian atasnya. Nekara berfungsi sebagai sarana upacara atau kesuburan dan kematian, serta dijadikan simbol status sosial. Berfungsi juga untuk memanggil roh leluhur untuk turun ke dunia, memberi berkat, serta memanggil hujan. Hal ini dapat terjadi dari hiasan yang terdapat dalam beberapa nekara. Nekara ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangian, Rote, Selayar, dan Kepulauan K. Nekara yang terbesar terdapat di Pura Penataran Sasi di Desa Intaran, daerah Pejeng, Bali. 2. Kapak corong atau kapak sepatu. Kapak corong adalah kapak yang bagian tajamnya seperti kapak batu, hanya bagian tangkainya berbentuk corong. Digunakan untuk tempat memasang tangkai kayu yang bentuknya menyiku seperti bentuk kaki. 3. Bejana perunggu. Bejana perunggu adalah benda terbentuk seperti gitar Spanyol yang tidak bertangkai. Pola hiasan bejana perunggu adalah hiasan anyaman dan menyerupai huruf J. Di Indonesia, bejana perunggu ditemukan oleh para ahli di Madura dan Sumatera. Bejana juga ditemukan di Phnom Penh, Kamboja. Maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa kebudayaan logam di Indonesia memang termasuk satu golongan dengan kebudayaan logam Asia yang berpusat di Dongsong. Itulah sebabnya zaman perunggu di Indonesia ini lebih dikenal dengan nama kebudayaan Dongsong. 4. Perhiasan perunggu. Perhiasan ditemukan sebagai bekal kubur. Bentuk perhiasan beraneka ragam serta ditemukan di daerah Bogor, Bali, dan Malang. Benda perhiasan dari besi banyak ditemukan bersamaan dengan benda-benda dari perunggu. 5. Arca perunggu. Arca perunggu yang menggambarkan tentang manusia dan binatang ditemukan di Bangkinang, Riau, Palembang, Bogor, dan Lumajang, Jawa Timur. Bentuk arca beraneka ragam, seperti menggambarkan orang yang sedang menari, naik kuda, dan memegang busur panah. Hal yang menarik dari arca adalah di bagian kepalanya diberi tempat untuk mengaitkan tali atau menggantung. 6. Gerabah. Gerabah pada zaman logam telah mengalami kemajuan dengan beragam hiasannya yang lebih kaya. Tempat penemuan gerabah misalnya di Gili Manuk, Bali, Lewiliang, Bogor, dan Anyer, Jawa Barat. B. Hasil budaya zaman besi. Pada zaman besi, manusia telah menggunakan peralatan yang terbuat dari besi dengan tujuan menghasilkan alat yang jauh lebih kuat dan bisa digunakan berulang-ulang. Untuk menghasilkan alat dari besi diperlukan teknologi yang baru dan disertai dengan kemampuan untuk membuat alat-alat dari besi. Manusia pada zaman besi ini telah berhasil melebur biji-biji besi untuk membuat berbagai jenis peralatan. 6. Konsep ruang pada hunian. Menurut Kostov, arsitektur mulai ada pada waktu manusia sudah mampu mengolah lingkungan hidupnya.
membuat tanda-tanda di alam yang membentang tidak terhingga tersebut untuk membedakan dengan wilayah yang lain. Di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan banyak ditemukan cap-cap tangan dan lukisan di gua. Cap tangan dan lukisan tersebut dikaitkan dengan ritual penghormatan atau pemujaan terhadap nenek moyang, kesuburan, dan inisiasi.